Halo, apa kabar? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, bersemangat, percaya, dan setia mengikuti Tuhan. Saat ini kita mau menghayati kehidupan Harun. Firman Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 14 sampai 16 menyatakan bahwa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya." Nama Harun dalam bahasa Ibrani kemungkinan berarti gunung yang tinggi atau yang datang dari gunung. Harun bersama Musa dan Miriam merupakan anak dari Amram dan Yokebed dari keturunan Lewi. Harun pertama kali muncul sehubungan dengan panggilan Allah kepada Musa untuk pergi ke Mesir. Saat itu, Musa mengeluh bahwa ia tidak fasih berbicara, dan Harun diperkenalkan sebagai orang yang pandai bicara. Sejak itu, Harun menjadi juru bicara Musa, adiknya, untuk segala urusan dengan Fir'aun. Kerjasama Harun dan Musa menjadikan mereka sebagai tim yang kompak dan utuh, baik di hadapan Firaun dan petinggi Mesir maupun di hadapan para tua-tua Israel dan bangsa Israel. Sama seperti tim lain, kerjasama itu akan terus berjalan baik bila setiap anggota tim menggunakan segala kemampuannya dengan maksimal, sehingga kelemahan dan kekuatan anggota tim akan saling melengkapi. Harun melengkapi kelemahan Musa untuk berbicara di depan umum, sementara Harun juga sangat memerlukan Musa sebagai pemimpin. Sebagai pengikut yang baik, Harun sangat sedikit memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Tekanan orang banyak mudah menggoyahkan pendiriannya. Demikianlah Harun menyerah dan memenuhi desakan Israel untuk membuat ilah bagi mereka ketika Musa sedang berada jauh di atas gunung Sinai bersama Tuhan untuk menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah. Kepemimpinan dan kelembutan Musa jugalah yang meredakan murka Allah yang menyala-nyala. Setelah Harun dan Israel menyembah dan mempersembahkan kurban kepada anak lembu emas buatan tangan mereka. Sebagai tim, Harun dan Musa melakukan kesalahan ketika dalam perjalanan memimpin Israel, mereka kehabisan air di Meriba. Tekanan dari umat yang bertengkar dan mengerumuni Musa dan Harun membuat mereka melakukan tindakan yang dipandang Tuhan sebagai tanda ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel. Peristiwa itu berakhir tragis karena akhirnya Harun dan Musa tidak membawa Israel masuk ke tanah perjanjian yang merupakan tujuan dari perjalanan panjang yang sudah mereka jalani. Harun bersama Miriam, kakaknya, juga melakukan pemberontakan karena cemburu terhadap kedudukan Musa. Dengan alasan hubungan Musa dengan wanita Kusi, mereka mengata-ngatai Musa yang akhirnya membangkitkan murka Allah. Hal itu menimbulkan hukuman terhadap Miriam berupa penyakit kusta. Harun akhirnya menyadari kesalahan yang disebutnya sebagai kebodohannya dengan Miriam dan memohon pengampunan Musa
yang kemudian berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Miriam. Kemampuan Harun berbicara dan berdoa merupakan kombinasi yang unik. Dalam perjalanan hidupnya, dia selalu menghadapi persoalan yang merongrong kepemimpinan Musa dan otoritas Allah. Sebagai pengikut yang baik, Harun memiliki kelemahan untuk mandiri, apalagi di tengah tekanan orang banyak. Banyak dari kita juga bertipe pengikut seperti Harun. Tapi kita harus sadar bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna. Hanya Tuhan yang pemimpin sempurna dan yang layak menerima kesetiaan dan ketaatan kita kepada Dia. Dengan mengikuti pemimpinnya, melalui persekutuan dengannya, kita tidak akan salah langkah. Selamat mengikut Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyaksikan video Sapaan Firman Tuhan ini. Tidak boleh ketinggalan untuk klik like ya. Berikan komentar yang membangun. Kalau belum, subscribe channel YouTube ini. Ayo sebarkan video ini kepada rekan-rekanmu supaya mereka juga menerima sapaan firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sapaan firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih, Tuhan melindungi dan memberkati kita semua. Amin.